Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan materi dana pensiun yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Jafari Sidik, lalu yang kedua Via Rima, yang ketiga Mita Oktaviani. Next. Dana pensiun adalah hak pekerja berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja selama sekian tahun dan memasuki usia pensiun. Dana ini dapat diambil sekaligus secara langsung atau diambil setiap bulannya, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Perlu dicatat bahwa dana pensiun harus terdaftar secara hukum sehingga para pesertanya tetap mendapat kepastian hukum dari program jaminan pensiun yang diikutinya. Ya, kemudian di sini ada tujuan dana pensiun. Yang pertama itu bagi pemberi kerja. Di situ memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya, agar pada masa pensiun tersebut karyawannya mendapatkan jaminan. Lalu yang kedua bagi karyawan, kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Lalu memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Kemudian bagi lembaga, yang pertama itu mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Lalu turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Kemudian slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada manfaat dana pensiun. Nah, manfaat dana pensiun ini pada dasarnya dana pensiun diberikan dengan tujuan memberikan jaminan pendapatan bulanan seumur hidup bagi karyawan yang bersangkutan dan keluarga mereka. Nah, peran dana pensiun ini memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu, dana pensiun juga sebagai sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, menambah motivasi dan ketenaga kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Ada juga jenis-jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun ini yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja, yaitu dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan atau selaku pendiri. Ada juga dana pensiun lembaga asuransi kesehatan, dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun. Ada juga dana pensiun lembaga keuangan, yang iuran hanya diberikan pemberiannya kepada tenaga kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Nah, varian produknya itu ada pasar uang, saham, dan surat berharga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa menerima dana, seperti pensiun hari tua diterima oleh karyawan yang pensiun sampai meninggal dunia. Kemudian pensiun cacat diterima karyawan bersangkutan akibat kecelakaan atau penyakit sampai meninggal dunia. Lalu pensiun janda atau duda diterima oleh janda atau duda ahli waris karyawan pensiunan bersangkutan sampai meninggal dunia atau menikah lagi. Pensiun anak diterima anak sebagai ahli waris karyawan pensiunan bersangkutan sampai menginjak umur 23 tahun, bekerja atau menikah. Pensiun orang tua diterima orang tua ahli waris karyawan pensiunan sampai batas waktu yang ditentukan undang-undang. Next. Kemudian ada ketentuan dan undang-undangnya. Dana pensiun diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 167 dan pasal 156 ayat 4. Kemudian UU Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai atau pegawai negeri sipil dan pensiun janda atau duda pegawai. Next. Program pensiun adalah program yang mengupayakan manfaat bagi peserta. Kemudian ada terdiri dari 3 golongan. Yang pertama program pensiun iuran pasti atau definite contribution plan.
kedua program pensiun manfaat pasti, ketiga program pensiun berdasarkan keuntungan. Next. Ada pula metode pembiayaan program pensiun. Yang pertama ada metode Past as you go atau current cost method, yaitu pemberi kerja hanya membiayai manfaat pensiun seorang karyawan atau peserta begitu diperlukan di luar gaji terakhir. Yang kedua, metode sistem pendanaan atau funding system, itu penghimpunan dana dilakukan agar dapat dipakai untuk pembayaran manfaat pada masa yang akan datang. Sistem pendanaan dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama ada single premium funding atau unit benefit method. Itu merupakan biaya setiap program untuk suatu tahun tertentu ditentukan dengan faktor anuitas untuk menetapkan nilai sekarang dari pensiun tahunan peserta setelah memperhitungkan masa kerja. Kemudian ada level premium funding, itu metode pendanaan yang dirancang untuk menghindari kenaikan biaya pensiun yang terjadi pada saat usia peserta semakin bertambah pada saat kenaikan gaji. Next. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.